Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Handayani dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik Indonesia di masa demokrasi liberal. Nah, kabinet masa demokrasi liberal ini ada 7. Yang pertama adalah Kabinet Nastir. Nah, Kabinet Nastir ini terdiri atau terlaksanakan tuh pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi, dipimpin oleh Muhammad Nastir. Terus terdapat juga 5 program yang ada di sini di demokrasi yang ada di Kabinet Nastir. Ada 5 program. 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui Pemer sehingga Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Nah, selanjutnya ada kabinet yang kedua, yaitu Kabinet Sukiman. Terjadi pada 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Berarti tetap dari awalnya April dan akhirnya juga April. Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Terdapat 4 program. 1. Menjamin keamanan dan ketentraman. Kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memuaskan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Muncul pertentangan dari Masyumi dan juga PNI ini atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungan pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Nah, selanjutnya ada kabinet yang ketiga. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo yang terjadi pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Programnya terdapat ada 2 program, yaitu 1. Program dalam negeri, melenggarakan pemilihan umum konstituante DPR dan PRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Yang kedua, program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Akibat peristiwa Tanjung Muara muncullah mosi tidak percaya dan Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya juga kepada presiden.
Nah, selanjutnya ada yang keempat, kabinet yang keempat, Kabinet Ali Sastromijoyo I. Terjadi pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan juga NU, dipimpin oleh M.R. Ali Sastroamijoyo. Programnya ada 4, yaitu 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, membebaskan Irian Barat secepatnya. Ketiga, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Keempat, penyelesaian pertikaian politik NU, menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinet inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan juga mandatnya kepada presiden gitu. Baru ada yang sekarang kita lanjut ke kabinet yang kelima. Nah, Kabinet Burhanuddin Harap terjadi pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Dipimpin oleh Burhanuddin Harapan Program. Ada lima programnya, yaitu 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat bentuknya parlemen baru. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh. Akan dibentuk kabinet yang baru, harus bertanggung jawab pada parlemen yang baru pula gitu. Baru ada kabinet yang ke-6, yaitu Kabinet Ali Sastromijoyo II. Berarti yang pertama 1, ini yang kedua ya. Nah, ini terjadi pada 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisi tiga partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut ini. Ada 5, yaitu 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. Kedua, bentukan daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPR. Nah, yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan juga para pegawai. Yang keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Nah, yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat gitu. Selanjutnya kita ini kabinet yang terakhir adalah kabinet ke-7, Kabinet Djuanda terjadi pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri oleh para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena kegagalan konstitusi dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik dipimpin oleh Ir Juanda. Program disebut Pancakarya sehingga sering juga disebut sebagai kabinet kaya program, yaitu
1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan pembalian Irian Jaya. 5. Mempergiat dan mempercepat proses pembangunan. Nah, semua itu tuh dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah perjuangan. Pembelian Irian Barat menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI, yaitu demokrasi yang terpimpin. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang ketujuh demokrasi. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas saya sampaikan. Sekian, terima kasih.